Oke, teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar Simple Funder Strategy untuk arsitek ya. Jadi ini webinar yang mengajarkan bagaimana sih caranya kita membuat funnel untuk menawarkan jasa profesi arsitek ya. Jadi ini lebih ke bagaimana Anda misal sebagai seorang profesional personal design arsitektur kayak gitu menawarkan jasanya menggunakan Meta Ads kayak gitu. Nah, ini harapan ya, harapan dan manfaatnya nanti ya setelah Anda mengikuti webinar ini sampai selesai. Pertama ya, Anda punya mindset yang benar ya saat memasarkan produk high ticket lewat iklan. Nah, kemudian yang kedua, Anda juga paham apa saja tahapan yang perlu disiapkan sebelum mulai beriklan. Ya, jadi di materi ini nanti lebih banyak membahas back end-nya ya, prosesnya sebelum Anda terjun iklan. Karena kalau yang saya perhatikan, kebanyakan orang itu langsung ngiklan ya, gitu, tanpa memperhatikan apa saja aspek-aspek di belakangnya memang harus disiapkan gitu ya. Jadi sehingga kalau Anda nih misal ya ngiklan sendiri nanti hasilnya bisa lebih better dan cara ngiklan dan hasilnya bisa lebih maksimal gitu ya. Kemudian kalaupun Anda delegasikan ke tim, in case Anda sudah punya tim internal sendiri gitu ya, ataupun pakai third party, Anda pakai agency, nah Anda bisa ngasih clue dan arahan yang clear ke agensinya. Karena agensi ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali spesialisasinya. Kadang kalau Anda salah milih agensinya atau salah ngasih arahannya, nanti kerja mereka tidak maksimal. Nah harapannya setelah Anda ikut webinar ini, kalaupun Anda pakai agensi, Anda bisa memberikan arahan, oh saya maunya yang begini, begini, dan sebagainya, gitu ya. Nah, karena saya bukan orang yang terkenal, bukan seleb, gitu ya, jadi izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aib Setiawan, pengalaman 4 tahun di digital marketing ya, jadi internet marketer, terutama spesialisnya di Meta Ads ya. Saya jualan produk fisik, jual jasa, dan juga produk digital. Saat ini bekerja di Prospect Plus, ya, agensi yang merancang funnel sales marketing buat business owner. Jadi sebagian besar klien kita itu memang di jasa. Jadi pekerjaan kita ya ngebantu klien untuk merancang funnelnya, funnel marketingnya. Dan di sini ya nanti kita akan ngobrol selama kurang lebih 2 jam. Itu ada 6 bahasan. Ya, bahasan pertama nanti kita bahas soal mindset masarin produk high ticket ya. Kemudian satu mindset penting kalau Anda masarin produk high ticketnya lewat iklan. Kemudian yang kedua, kita bahas toolsnya apa saja nih yang apa namanya yang harus disiapin ya. Kira-kira checklistnya apa aja sih gitu biar Anda nanti ketika mau terjun tuh ya Anda sudah punya persiapannya. Kemudian yang ketiga, cara milih market dan niche yang profitable seperti apa. Yang keempat, dua prinsip bikin konten iklan tertarget ya biar ramai kliknya. Nomor 5, kita akan diskusikan soal komponen sales page yang convert ya, yang ajib lah kalau bahasa saya kayak gitu. Yang keenam baru kita bahas soal apa saja sih yang harus dipersiapkan saat saat beriklan dan gimana nanti kemudian cara testingnya ya. Jadi dari atas itu kemudian kita mulai dari mindset, dari mulai persiapan, bikin iklannya, bikin sales page-nya, kemudian nanti kita tesnya bagaimana. Nah, nanti saya akan membuka pertanyaan diskusi dari setiap chapter ya. Jadi nanti setelah satu chapter selesai, jadi nanti kita bisa diskusi. Oke, Bismillah, here we go. Chapter 1 kita bahas soal mindset ya. Mindsetnya ada mindset 3M ya, dua mindset jualan produk high ticket ya, satu mindset terkait iklannya. Definisi high ticket itu gimana Mas? Mungkin kita samakan persepsinya ya. Mungkin di sini ada yang beda istilah kayak gitu ya. Jadi definisi high ticket itu adalah produk yang keputusan pembeliannya itu orang harus nimbang-nimbang dulu ya, nggak bisa langsung transfer gitu aja gitu ya. Jadi orang itu beli ya harus diedukasi dulu, di soft sell dulu gitu atau bahasa kerennya di nurture dulu lah. Nah misalnya eh,
seperti ini ya, misal Anda menjual mobil, jual properti, travel umroh, konsultan, ya, termasuk arsitek ini termasuknya kan produk-produk yang kategorinya high ticket karena harga jasanya mulai jutaan sampai puluhan juta harganya. Jadi orang mau beli produk itu tuh karena mahal, jadi harus apa namanya, harus edukasi dulu ya, mahalnya berapa ya, mulai dari jutaan sampai miliaran. Nah, mindset pertama nih ya, kalau ketika jual produk mahal ya, yang pertama itu siapa yang jual lebih penting daripada apa yang Anda jual. Maksudnya itu begini, persepsi orang terhadap Anda sebagai sales itu punya pengaruh 80% lah istilahnya. Jadi Paretonya itu ada di Anda. Jadi cara apa namanya, eh, cara kita jualannya itu memang harus ngebangun trust ya antara Anda dengan calon klien. Nah ini kita misal masakan jasa arsitektur gitu ya. Jadi siapa yang menjual itu lebih lebih penting ketimbang apa yang dijual. Ya jadi makanya biasanya kalau jual barang-barang yang mahal gitu ya dealnya, itu biasanya namanya nggak CS tuh, nggak customer service ya, tapi titelnya mulai dari misal kalau ada anak agensi nih namanya AE gitu ya, akun eksekutif gitu ya, salah satu representatif atau bahkan CEO gitu ya. CEO juga termasuk jualan tuh barang mahal biasanya. CEO minimal misal cari pendanaan atau cari investor dan sebagainya. Intinya eh, kalau kita jual produk yang mahal ya, siapa kita itu lebih penting ya ketimbang apa yang dijual. Jadi kurang lebih orang tuh beli karena siapa yang jualnya. Nah, yang kedua ya, ketika kita jual produk mahal, buying power itu nomor satu. Ya, buying power itu maksudnya gimana, Mas? Buying power itu kalau bahasa Indonesianya adalah kemampuan finansial lah, seperti itu. Jadi buying power itu tidak sama dengan cash yang ada di rekeningnya. Ya, jadi misal Anda jual jasa arsitek, misal harganya katakan saja harga totalnya nih ya untuk pakai jasa Anda katakan saja misal 20 juta gitu ya. Anda tidak perlu mencari orang yang cashnya itu ada 20 juta di rekeningnya pada saat itu. Tapi Anda mencari orang yang punya kapasitas finansial yang bisa afford jasa Anda. Ya. Kenapa? Kalau cash itu seperti Anda tahu ya, cash itu bisa keluar masuk dan sebagainya. Gitu. Nah, jadi gimana sih nyari orang yang buying power-nya tinggi? Ini bisa dilihat dari profesi atau pekerjaannya. Ya, kita bisa lihat dari apa namanya, dari apa yang mereka kerjakan. Nah, tugas kita misalnya sebagai marketer itu gimana? Tugasnya adalah mencari leads yang memang punya buying power gitu. Jadi karena apa? Karena keinginan itu memang bisa diciptakan. Misal Anda ngobrol nih sama seorang misal pebisnis skincare gitu ya, yang memang secara finansial sudah oke banget gitu ya. Mungkin dari awalnya tidak kepikiran karena kemampuan Anda salesmanship-nya, jadi pengen tuh ya. Dari awalnya nggak pengen bikin kos-kosan, bisa jadi pengen bikin kos-kosan. Jadi eh, dalam tanda kutip yakinan bisa diciptakan. Tapi kalau buying power itu tidak gitu ya. Nah, ini terkait mindset gimana cara jualan produk high ticket ya. Nah, sekarang ke iklannya karena kita nanti jualan pakai iklan. Nah, sekarang mindset iklannya bagaimana? Nah, jadi kalau kita jualan produk yang mahal atau high ticket ya, fungsi iklan itu bukan mendatangkan salah satu revenue ya, tapi bagaimana Anda bercerita ya melalui konten dan sales page gitu ya. Lebih apa namanya, cerita Anda itu lebih penting ya, ketimbang teknik Anda beriklan, nanti stylenya seperti apa dan sebagainya. Tapi bagaimana Anda membuat konten, bagaimana Anda meramu sales page itu jauh-jauh lebih penting ya, agar cerita Anda, penawaran Anda bisa menyebar apa namanya, eh, bisa lihat banyak orang. Jadi kaitannya dengan budget itu lebih kepada seberapa besar apa namanya, iklan Anda pengen pengen dilihat orang kayak gitu ya. Nah, biar gambaran misal ya, ini beda mindsetnya ketika kita jual produk retail. Kalau kita ngiklan retail ya, iklan konversi langsung, misal kita ngiklan 100.000 nih, itu bisa kejual berapa pertanyaannya. Misal saya spending 100.000, oh saya bisa jual dua apa jual tiga gitu. Jadi karena jualannya retail, saya harus mengukur kayak kalau saya spend sekian, saya harus dapat sekian. Nah, kalau kita ngiklanin jasa ya, jasa yang misal harganya high ticket gitu ya. Pertanyaannya itu ketika Anda spend 100.000 sehari, Anda bisa ngobrol dengan berapa prospek tuh, gitu ya. Jadi eh, kenapa? Karena kalau jual jasa margin ini pastinya tidak bisa closing pada saat itu juga, gitu ya. Tapi bisa nggak ketika kita spend 100.000, kita ngobrol sama orang yang tepat. Nah, itu
apa namanya soal mindset beriklannya. Nah kan pertanyaannya gini, gimana caranya ya agar orang asing ya stranger itu bisa trust ke Anda ya karena ketika Anda nayangkan di iklan ya berarti yang datang itu orang-orang yang apa orang asing gitu bukan orang yang Anda kenal sebelumnya tapi gimana caranya mereka ini tetap trust ke Anda gitu ya. Nah kemudian gimana caranya iklan Anda diklik oleh orang yang punya buying power gitu. Nah ini dua pertanyaan besar yang memang yang akan kita jawab nanti prosesnya seperti apa proses menjawab dua hal ini. Buat bisa menjawab, kita harus menyiapkan tools-nya. Yang kedua, punya knowledge-nya. Jadi, ibaratnya kalau punya tools-nya aja, tapi nggak punya knowledge-nya, ya tools-nya nggak bisa dipakai. Nah, ini chapter pertama ya. Kita masuk ke chapter kedua ya. Kita bahas tools-nya apa saja yang harus Anda siapkan ketika Anda mau terjun nih, misalnya. Atau bulan Anda sudah terjun gitu, di iklan. Pertama, list-nya sudah pasti ya. Anda butuh iklan, meta ads-nya sebagai sumber traffic-nya. Jadi kita gunakan iklan di sini sebagai sumber trafficnya. Kemudian Anda juga harus punya website ya untuk bikin sales page-nya. Kemudian Anda bikin juga fanspage sama Instagram bisnisnya buat apa? Buat placement iklan nantinya. Kemudian manajemen meeting ya. Ada pakai call, Calendly, Utas dan sebagainya. Dan WA nanti ya untuk kemudian komunikasi dengan leads. Jadi saya bahas satu-satu ya. Nah, kalau meta ads itu yang harus Anda siapkan ya ketika mulai start gitu ya atau mungkin Anda sudah iklan tapi iklannya masih pakai Boost Post mau upgrade sedikit gitu ya pakai Business Manager yang harus Anda siapkan ya akun personal Facebook ya. Kalau ini saya yakin semua punya. Kemudian yang kedua, Anda menyiapkan Business Manager. Business Manager itu ibaratnya itu sebuah tools dari Facebook ibaratnya seperti nyediain kantor di mana semua aset digital yang milik Meta itu bisa diatur di satu tempat di Business Manajernya. Nah, kemudian akun iklan, kemudian juga pixel. Nah, biasanya ketika kita ngiklan, ada akun yang rawan kena banned biasanya. Ya, sepatu-patuhnya kita biasanya tetap aja nih kalau lagi sial, akunnya bisa restrict, bisa kena banned. Nah, itu solusinya Anda bisa cari agensi yang sudah meta apa namanya meta partner lah, artinya mereka sudah punya akun whitelist, Anda bisa sewa akun mereka kayak gitu. Nanti kalau ada problem seperti itu, karena biasanya masalah restrict kemudian banned ini yang paling mengganggu dalam proses teknikal dalam beriklan. Kemudian yang kedua nih, setelah Anda punya business manajernya gitu ya, Anda perlu punya website ya buat apa nanti buat bikin sales page ya. Orang lain nyebutnya landing page, cuman saya lebih nyaman nyebutnya sales page. Anda bisa pakai WordPress misalnya ya, kalau Anda pengen yang Anda bisa nih ngutak-ngutiknya karena WordPress itu butuh kemampuan teknis yang lumayan. Atau Anda bisa pakai tools lain yang simpel, misalnya pakai Berdu ya, Scalab atau order online. Gitu. Jadi sekarang banyak sekali penyedia untuk bikin sales page ya. Tiga brand itu yang lumayan uh, bagus menurut saya rekomendasi. Nah, fungsinya buat apa sih ketika bikin sales page ini nanti? Ya, fungsinya nanti buat ngefilter audiens atau visitor. Ya. Ini nanti ada kaitannya dengan misal kalau Anda sudah iklan ya, ternyata leads yang masuk itu pada bapuk semua gitu. Berarti Anda pastinya sudah butuh nih ya landing page. Nah ini ya Facebook sama Instagram saya pikir ini sudah tahu semua. Jadi ketika Anda mau beriklan, dua hal ini wajib Anda siapin gitu ya sama WhatsApp bisnisnya. Nah sekarang sudah siap tools sama sama apa namanya sudah siap nih toolsnya gitu ya. Sama toolsnya sudah siap gitu ya. Sekarang kita lanjut ke belajar knowledge-nya. Nah ini sudah 20 slide nih. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan nggak nih terkait soal mindsetnya, kemudian terkait dengan tools yang harus dia siapkan sebelum kita masuk ke materi intinya nih, market sama niche. Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya, aman. Oke, kita lanjut ke materi niche-nya. Nah, ini chapter 3. Jadi, ada dua ritual yang paling penting ya sebelum kita mulai beriklan, sebelum Anda misal menyalahkan iklannya gitu. Jadi, dua ritual itu pertama adalah Anda benar-benar milih market yang pas. Yang kedua, nentuin niche yang profitable gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu nih.
Nah, pertama milih market itu ada 3 tahap ya. Jadi bisa Anda catat nih nanti ya. Pertama ya, ketika milih market itu Anda bisa list profesi high income skill itu apa aja gitu ya. Atau mungkin bahasanya profesi high income aja gitu. Jadi apa aja sih profesi-profesi yang high income di Indonesia misal gitu ya. Jadi termasuk misal pengusaha, kemudian dokter dan sebagainya. Kemudian yang kedua, list impian atau goal mereka. Nah, jadi prosesnya itu, kemudian yang ketiga ada list pain mereka itu apa aja. Nah, jadi ketika kita menjual itu, pertama 3 tahap ini yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, Anda bisa list profesi yang income-nya besar, gitu ya. Itu Anda bisa riset tuh, entah Anda riset di Google, atau Anda pakai ChatGPT sekarang ya, cari profesi apa aja di Indonesia penghasilannya besar, gitu. Kenapa? Nanti ini ada kaitannya dengan buying power tadi ya, ke mindsetnya. Jadi kita memang menjual produk ke orang-orang yang memang punya kapasitas finansial yang oke gitu. Karena kita case-nya jual produk mahal kan. Misalnya contoh pebisnis online gitu ya. Entah dia pebisnis apa brand dan sebagainya gitu ya. Ininya pengusaha atau pebisnis atau kemudian juga dokter atau lawyer gitu ya. Yang intinya mereka tuh masuk kategori eh, orang-orang yang berpenghasilan besar. Nah, kemudian ada definisikan nih atau identifikasi goal mereka, impian mereka itu apa gitu. Karena biasanya setiap orang itu beda-beda ya impiannya dalam konteks misal arsitektur gitu ya. Misal ada yang misal pengen bangun rumah impian gitu ya. Jadi mereka nabung nih dari bisnis mereka sebagainya pengen bangun rumah gitu kan. Ada yang juga pengen bangun kos-kosan atau juga pengen renov nih, pengen rumahnya dirombak kayak gitu. Jadi sama dengan yang awal misalnya. Cuman ini case-nya misal renov gitu ya. Nah, ini Anda identifikasi nih kira-kira impian mereka itu apa aja. Dan kemudian tentukan ya pen yang mau diangkat itu apa gitu ya. Jadi pen ini apa namanya kurang lebih bahasa suatu problem atau yang problem atau masalah ya ini ketinggalan nih saya ngetiknya yang dialami oleh audiens ya. Ibaratnya nih pain itu bahasanya penderitaan ya kalau bahasa Indonesia-nya apa yang istilah yang tepat tapi mungkin istilahnya nih kalau Anda eh, misal sakit kepala gitu ya. Nah, itu kan pain ya. Nah, obatnya misal Paramex dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan pain ya. Misal nih kalau saya misal iklan gitu, saya punya agensi misalnya. Saya bisa nyasar painnya contohnya kayak gini misalnya. Eh, biar ngebedain mana pain, mana difficulties. Jadi biar apa sih kadang-kadang kita itu nyasar kesulitan orang lain bukan painnya. Nah, biar Anda bisa membedakan, saya kasih coba analogi ya misalnya. Karena ini case-nya nih buat teman-teman juga di sini yang udah biasa ngiklan bisa contoh seperti ini. Sudah ngiklan tapi leads yang masuk itu ampas. Ampas itu maksudnya leads-nya nggak bagus lah. Nah ini pain kan. Artinya Anda sudah ngiklan, Anda sudah keluar uang, tapi leads yang masuk ini kok nggak bagus ya. Nggak seperti yang saya harapin, itu pain. Tapi kalau misal pengen ngiklan tapi nggak ada laptop terus nggak mau belajar, ini namanya difficulties gitu. Jadi kalau saya nawarin jasa saya ke orang yang difficult, nah ini nggak bakal apa namanya nggak bakal eh, mereka nggak bakal beli lah bahasanya. Tapi kalau nyasar ke orang yang ada pain-nya, nah ini berpotensi beli. Jadi ketika Anda eh, memasarkan jasa nih, ya, Anda pastikan ketika pakai iklan yang di itu memang pain-nya. Nah, ini saya ada sedikit framework nih, framework dasar ya untuk membantu Anda memilah pain dari masing-masing dari audiens gitu ya. Jadi ibaratnya nanti biar iklan Anda itu sudah pakai apa ya istilah kerennya itu 4.0 gitu ya, bukan lagi berdasarkan produk tapi berdasarkan audiens dipilah-pilah. Nah, ini saya ada formatnya buat sudah tapi. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Misal nih, buat Miss Owner yang sudah pakai jasa arsitek ya, tapi hasilnya nggak sesuai. Nah, jadi Anda nyasar paying seperti ini nih. Berarti orang ini memang sudah pernah pakai arsitektur jasa arsitek sebelumnya, cuma hasilnya nggak oke. Jadi nanti komunikasi iklan Anda nyasar market yang seperti ini. Jadi nyasar orang yang memang sudah pernah pakai sebelumnya. Atau kemudian buat pensiunan yang sudah siap budget tapi belum nemu arsitektur spesialis bangun kosan eksklusif. Nah, jadi Anda nyasarnya adalah orang-orang yang misal nih dia ini pensiunan gitu ya, pensiunan pejabat gitu ya, sudah punya budgetnya gitu. Tapi belum nemu arsitektur spesialis buat bangun kosan eksklusif. Nah, jadi dengan framework ini buat sudah tapi Anda bisa nanti ketika
apa bikin oret-oretan kayak gitu ya, Anda bisa milah-milah pain dari setiap audiens yang Anda target. Jadi nanti kaitannya gimana? Nanti ada kaitannya nanti dengan penulisan copywriting sama sales page-nya. Nah, yang selanjutnya adalah pilih niche ya. Niche itu apa namanya? Ibaratnya adalah sekelompok orang yang punya perilaku atau punya masalah yang sama kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang niche ini agak sulit dipahami ya. Tapi saya kasih analogi nih ya. Di sini ada gambar burung lah, kita anggap burung semua walaupun ada mentok di situ. Nah, ini mereka nih sama-sama tinggal di pantai. Nah, kalau burung A itu ya dia nyari makan di daratan, masih di pantai, cuman masih agak ke darat gitu ya. Nah, kalau burung B dia nyari makan udah mulai di bibir pantainya tuh. Nah, kalau burung C ya eh, dia mulai cari makan sudah masuk ke pantainya, kakinya udah mulai kerendam air ya. Kemudian kalau yang D itu apa namanya nyari makannya sudah mulai ke pantainya ya, tapi walaupun masih pantai dangkal. Jadi kalau mereka nyari makan tuh harus sambil apa ya nonggeng kayak gitu tuh, kayak si bebek gitu tuh. Kemudian kalau yang terakhir itu ya, nah dia udah mulai makannya mulai mulai jauh agak ke lautnya nih gitu. Jadi eh, mulai agak ke laut yang agak dalam. Nah, ini di setiap burung-burung ini namanya niche gitu. Jadi si apa namanya anggap si bebek ini yang misal di si burung D itu ya di burung D itu dia nggak akan bersaing dengan si burung A gitu. Kenapa? Karena beda tempat nyari makannya gitu ya. Nah, Anda pun sama ya ketika Anda menjual suatu produk, Anda harus mencari niche di mana Anda bisa apa namanya mengukur persaingannya gitu ya. Jadi ketika Anda apa namanya tidak menentukan niche-nya, Anda nanti bisa bersaing dengan siapapun. Ya, jadi ketika Anda punya niche yang clear ya, jadi Anda bisa apa namanya bersaing dengan segelintir orang di situ. Atau bahkan ketika Anda sedang mungkin beruntung nih ya, Anda bahkan tidak ada pesaingnya atau menciptakan kategori baru. Nah, contohnya seperti ini ya, yang dimaksud dengan niche itu breakdown-nya. Misal ya, Anda misal jasa arsitek nih ya, Anda profesi arsitek, ya kemudian untuk bangun kosan. Nah, ini kan sudah niche ya. Tapi Anda bisa niche down lagi, di breakdown lagi niche-nya, misal jasa arsitek untuk bangun kosan eksklusif. Nah, bisa di niche down lagi, misal arsitek untuk bangun kosan eksklusif syariah. Gitu ya. Semakin Anda niche down itu biasa nanti semakin mudah apa namanya Anda menarget marketnya gitu. Ya, jadi ini ada kaitannya dengan apa? Dengan bikin nanti copywriting dan sebagainya ya. Nah, ini kenapa perlu biasanya saya kalau bikin itu ya minimal 2 sampai 3 kali lah di breakdownnya gitu. Jadi nanti saya mentargetkan komunikasinya jadi lebih lebih mudah sama bikin copywritingnya juga lebih gampang. Nah, ini sampai di tahap market nih ya. Market sama niche ada ada yang ditanyakan nggak? Gimana? Ada yang ditanyain sampai di market niche, market sama milih market sama niche-nya. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, kemudian nih setelah kita menentuin ya, apa namanya, ini marketnya, ini niche-nya, gitu ya. Kita sudah nentuin ini di awal. Selanjutnya kita bikin kreatif iklannya, ya kreatif iklan. Kalau dalam bahasa orang bisa konten iklannya seperti itu ya. Nah, ada dua prinsip bikin iklan. Ya, yang pertama itu ya ketika bikin iklan bisa filter audience. Jadi pesannya itu related dengan audiens tertentu aja. Jadi nggak semua orang itu relate. Akhirnya semua orang itu ngeklik gitu. Jadi kita enak nanti ngukurnya. Yang kedua bikin penasaran ya. Jadi bikin penasaran artinya orang tuh mau ngeklik iklan gitu. Nah, misal definisi filter itu gimana ya? Jadi pesannya itu related dengan audiens yang ditarget ya. Jadi misal cara milternya itu bisa lewat tanda taruh harganya, kemudian kalau mungkin kalau untuk arsitek kan nggak boleh kalau nggak salah naruh harga ya. Tapi alternatifnya bisa nyebut identitasnya, kemudian atau apa sih goalnya mereka atau painnya mereka gitu ya. Misal nih, ke, saya target misal ya, misal ini owner nih, pengusaha nih ya, saya pengen bangun apa kosan eksklusif gitu ya. Nah, eh, keuangan beres mulai dari budgeting, gitu ya, punya kosan eksklusif, laku keras mulai dari planning,
jangan sampai asal bangun ya Pak gitu. Kan Bapak pengusaha skincare nih ceritanya. Nah, misal contohnya seperti itu ya. Nih contohnya saya tulis kelebat aja. Jadi intinya ketika Anda bikin nanti apa namanya kreatif iklannya, nah itu bisa lebih tertarget gitu. Nah, kemudian yang kedua nih iklan yang bagus dan penasaran itu gimana ya? Karena fungsi iklan itu adalah biar orang penasaran lalu klik dan masuk ke sales page. Ya. Makanya nanti ketika bikin iklan itu jangan semua informasi itu jangan ditampilkan semua. Kenapa kalau semua ditampilkan semua gitu ya? Apalagi naruh harga bisa per meter di gitu ya. Orang apa namanya iklan Anda otomatis menjadi bersaing dengan yang lain ya. Jadi ketika Anda bikin iklan ya spill tipis-tipis aja gitu ya. Jadi ibarat film itu kasih teasernya atau kasih trailernya dulu gitu ya atau ibarat itu ibarat rok mini lah ya tidak terlalu ke atas tidak terlalu ke bawah jadi ada misalkan ruang untuk penasaran. Nah contoh pesan iklan yang bikin penasaran itu misal kayak gini ya, Alhamdulillah project desain rumah Mr. X kelar, beliau seorang pengusaha muda request bikin area kopi ngopi apa area khusus ngopi di rumahnya. Katanya biar enak kalau kongko bareng relasi. Info detail projectnya silakan cek di website. Misal contoh seperti itu. Jadi orang misal Anda taruh di iklannya ada gambarnya gitu ya. Jadi ketika orang baca ini, oh emang kayak gimana sih apa namanya desainnya gitu. Ini harga bikin desain seperti ini berapa, gimana proses sebagainya. Jadi orang mau ngeklik dan masuk ke sales page. Nah, jadi untuk iklan ya fungsi iklan itu adalah untuk memfilter ya, biar ke filter bisa sebutkan identitas, impian atau pain-nya ya. Kemudian biar orang mau klik iklan, caranya dibikin penasaran. Jangan semua informasi ditampilkan di iklan. Jadi saran saya nih ketika kita beriklan, yang tujuannya adalah mendapatkan leads berkualitas itu jangan nampilin semua apa ya, kayak poster gitu ya bikinnya. Nah, setelah kita bahas iklannya, kita bikin sales page-nya atau landing page ya nyebutnya. Jadi definisi sales page itu apa? Satu halaman website yang bisa menjelaskan informasi yang menarik ya. Menarik di mata visitor, bukan di mata kita tentu saja. Nah, setelah sales page. Nah, ini sifatnya opini ya. Opini artinya Anda boleh ikutin, boleh juga enggak. Jadi ketika jual produk yang mahal gitu ya, termasuk jasa arsitek ini, lebih baik stylenya itu memang personal. Gitu. Misal personal itu maksudnya gimana? Jadi misalnya saya bekerja nih di sebuah biro arsitek gitu ya, atau saya jual jasa sendiri. Nah itu saya menjual itu harus ada, saya memperkenalkan diri saya di situ. Gitu. Jadi bukan orang itu berinteraksi bukan dengan brand Anda sebagai sebuah entitas, tapi dengan Anda sebagai pemilik entitas itu misal. Nah alasannya gimana? Alasannya karena biasanya orang lebih suka ngobrol sama orang beneran, ya bukan logo perusahaan ya. Jadi itu alasan pertama tuh. Orang lebih seneng kalau ada masalah ya itu dibantu gitu ya. Bukan diambil uangnya apalagi uangnya lebih jumlahnya besar. Jadi kalau kita jualan barang mahal kan kita memposisikan diri sebagai orang yang memang expert di bidang itu. Jadi tugas kita adalah memberikan solusi buat mereka. Nah, dan contoh biar gimana sih biar nanti biar personal gitu ya. Apa namanya landing page-nya. Nah, copywriting itu dibikin seperti orang ngobrol gitu ya. Nanti gimana sih copywriting kayak orang ngobrol? Nanti di bagian akhir saya akan demokan contoh eh, landing page-nya. Nah, ini komponen minimal ya yang ada di sales page. Pertama itu ada headline, ya, ada nama Anda, jadi memperkenalkan diri, deskripsi produk, ya, harga, benefit, paket, kemudian CTA. Nah, ini contohnya ya. Eh, bentar, oh salah ini. Nah, ini contoh headline ya. Misal nih, contoh headline. Bangun rumah sesuai harapan, biaya sesuai anggaran, dijamin. Gitu ya. Atau mungkin bahasanya bisa diganti, misalnya desain rumah sesuai harapan, biaya sesuai anggaran, dijamin. Nah, ini contoh headline. Jadi ketika orang membaca ini, orang sudah langsung ke trigger nih. Kayak, apa namanya, biar langsung penasaran gitu. Ibaratnya nih kalau kita manggil orang nih langsung nengok lah, ini kayak gitu. Nah, kemudian ini contoh memperkenalkan diri gitu ya. Jadi misal nih anggaplah saya yang jualan gitu ya. Saya kebetulan arsitek nih gitu ya. Kebetulan saya bukan arsitek sebenarnya. Misalnya, halo, saya Setiawan, saya seorang profesional arsitek dengan 5 tahun pengalaman dan puluhan proyek diselesaikan. Misalnya seperti itu, cara memperkenalkan dirinya.
Nah, ini deskripsi produknya ya. Jadi cara mendeskripsi produknya bisa seperti ini ya. Jadi tidak hanya apa ya, tidak hanya menampilkan apa ya. Oh nanti biasanya kalau arsitek itu biasanya ada yang detail-detailkan, misal paket A, paket B dan sebagainya. Nah kalau seperti itu terlalu banyak dan juga orang biasanya nggak mau baca gitu. Mungkin kalau yang detail-detail seperti itu, fitur-fitur benefitnya nanti disampaikan ketika orang ketika nanti di fase misal mereka menghubungi Anda itu bisa disampaikan detail-detailnya seperti itu. Jadi ketika bikin deskripsi produk kita bikin yang misal semacam ini nih gitu ya. Terus nih biaya. Nah kalau di arsitektur kan nggak boleh, kalau nggak salah nggak boleh ini ya, kalau nggak boleh ngasih harga sekian gitu di peraturannya. Nah misalnya nih kalau Anda dihitung seperti itu, Anda bisa ganti nih misal ya estimasi biaya gitu. Jadi Anda ngasih gambaran ke mereka, biayanya itu misalnya mulai 3-5% dari nilai project. Nah, misalnya kalau saya gambaran seperti ini ya, kalau 1 miliar, nilai projectnya misal di angka 30 jutaan, kayak gitu ya. Nanti detail penawarannya dijelasin di proposal. Nah, ibaratnya apa? Karena biar apa namanya, biar biar harga ini tujuannya buat memfilter itu. Jadi orang ketika ngomongin Anda itu eh, sudah tahu tuh bahwa apa namanya, oh di Anda itu harganya ya kurang lebih segini nih 30 jutaan kayak gitu ya. Atau misal Anda pengen matok nih, eh, saya hanya mau filter orang yang memang proyeknya misal nilai 1 miliar. Ya Anda komunikasikan bahwa minimal proyeknya kemudian di angka 1 M mulai kerjasamanya kayak gitu. Anda bisa taruh di situ. Jadi nanti ketika orang ini menghubungi Anda, dia tidak hanya tertarik tapi juga memang punya kapasitas finansialnya gitu. Nah, kemudian CTA-nya ya. Nah, ini CTA-nya itu maksudnya call to action. Jadi orang itu setelah apa? Setelah tertarik nih dengan dengan jasa yang ditawarkan nanti diarahkan kemana gitu ya. Apakah ngobrol di WhatsApp, apakah ajak meeting online atau offline. Ini maksud CTA gitu ya. Nah, ini funnel simpelnya seperti ini. Jadi eh, orang ini lihat iklan ya. Lihat iklan, kemudian baca sales page, kemudian bisa request meeting ya tadi meeting itu tadi bisa pakai tulis manajemen meeting kayak call gitu ya ataupun utas di Indonesia. Nah, di pas saat meeting itu ya setelah meeting artinya Anda bisa mendengarkan klien Anda di situ apa sih yang dia inginkan dan sebagainya. Nanti Anda kemudian Anda bisa kirimkan deck atau proposal. Nah, ini bisa seperti ini funnel dasarnya gitu ketika Anda pakai iklan untuk mencari klien. Atau bisa juga opsional gitu ya. Jadi setelah apa namanya sebelum request meeting itu orang ini diminta untuk ngisi formulir. Nanti di follow up di WhatsApp gitu ya. Nah, dikirimi proposal, habis itu baru nih kalau cocok meeting bisa seperti itu juga. Nanti tinggal dites nyamannya yang mana. Nah, ini saya kasih contoh eh, apa namanya SP-nya ya. Oke. Nah, ini sambil saya buka ini, mungkin ada yang ditanyain sebelum nanti di bagian terakhir. Monggo teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, karena nanti di bagian sesi terakhir kita akan bahas gimana nih cara apa namanya testing iklannya gitu. Monggo teman-teman, apakah ada yang ditanyakan?
Halo. Halo, halo. Ya Mas, saya ingin nanya nih Mas. Ya, Eh, monggo Mas. ki- Kira-kira ada nggak Mas yang untuk referensi ya? Setelah ini kan saya butuh referensi nih, konsultan arsitek yang kira-kira udah jalanin strategi marketing ini gini Mas. Jadi buat contoh case-nya gitu. Oke, kalau untuk case-nya, kalau di lain saya nggak tahu ya ada yang pakai. Cuman kalau di klien saya punya klien, cuman masih aktif, jadi masih kredensial. Kalau yang pakai ini, cuman ini case ya, karena saya nggak boleh nunjukin. Tapi kemarin kita tuh pakai strategi ini, dia sudah dapat tiap bulan itu dapat udah rutin dapat satu satu klien bisa dari iklan. Baru testing Oh, jalan 2 bulan. Saya nggak bisa nempelin ininya ya. oke oke. Ini saya ini eh, salah page-nya. Bentar. Oke, idealnya sesi konsultasi udah berbayar atau masih free. Nah, ini sebenarnya dengan offeringnya ya. Jadi kalau apa namanya, kalau eh, biar apa ya, ibaratnya itu biar kita dapat banyak konsultasi dulu gitu biasanya kita sih free bisa konsultasinya. Karena biasanya rata-rata juga ngasih free konsultasi gitu. Jadi konsultasi itu sebenarnya lebih ke kita dengerin tuh misalnya mereka itu pengennya apa kayak gitu. Nah, jadi di situ nanti bisa kita jualannya pada saat kita meeting itu. Nah, ini dari Mas Fian ya. Selain kata kunci bisa bisa sudah, tapi ada kata kunci lainnya kah gitu. Ya ada, cuman mungkin bukan kata kunci ya, tapi itu ke framework ya, biar kita itu apa namanya, biar lebih mudah nih memecah-mecah painnya. Jadi ketika kita jualan itu tuh eh, diarahkan ke pain yang mana gitu. Nah, sejauh ini saya hanya pakai framework itu aja. Kalau ngiklan pakai otomatis audiens biar FB yang mencarikan itu gimana Mas? Seperti itu apa enggak? Nah, nanti kalau teks iklannya memang FB sendiri yang mencarikan Mas. Cuman di sini itu ibaratnya kita merancang apa namanya target sebelum nanti FB yang mencarikan. Misal nih, katakan saja misal Mas Alfian mau target nih misal ya eh, pebisnis online kayak gitu. Nah, jadi kita rancang iklannya, rancang sales page-nya, nanti diiklankan. Nah, iklannya nanti biar dicarikan sendiri sama sama apa namanya? Sama FB-nya karena memang sekarang sudah ya bisa dibilang udah otomatis iklan itu. Otomatis nanti target mencari orang yang seperti yang kita inginkan gitu. Gitu mungkin Mas Alfian. Jadi kalau dulu ya mungkin 2020-an waktu awal-awal saya mainan FB itu memang masih semi manual ya. Jadi kita harus apa namanya nyari-nyari audiens dan sebagainya. Cuman kalau sekarang udah semi otomatis. Jadi tinggal apa ya istilahnya itu, tinggal kita tuh di back end-nya, planningnya, framework-nya itu disiapin dulu nanti biar Epi sendiri yang nyari. Kalau teknisnya di bagian FB dikosongin juga nggak masalah sebenarnya. Saya juga sering iklan, kalau iklan eh, saya kosongin tetap bagus aja hasilnya gitu. Yang penting komunikasi iklannya. Terus Mas gimana nih ngukur eh, creative ads yang bagus untuk single image atau creative ads itu kan ada dua pengukuran ya. Kalau dari segi apa namanya teknisnya kita bisa lihat nih iklan kita tuh kayak banget dari CTR-nya. Ya CTR-nya misal nih kalau iklan konversi ya minimum 2% lah sudah oke kayak gitu. Yang kedua nih biasanya kalau sekarang ya oke iklannya sudah apa ya sudah bagus, ya iklannya sudah oke, cuman yang menjadi masalah itu adalah kualitas leads-nya gitu ya. Kalau Anda bikin iklannya misal nggak terkonsep, nggak jelas komunikasinya apa, nggak jelas poin yang disasar apa, nah yang menjadi problem itu nanti biasanya CTR-nya tinggi, leads yang masuk nggak bagus, gitu. Gitu sih Mas. Siapa Lulu ya? Oke, monggo. Ada yang mau ditanyain lagi? Nah jadi mungkin saya nambahin nih. Jadi mindsetnya ya, kalau kita eh,
mainan apa namanya di jualan produk kayak gini di iklan itu mindsetnya bukan di ngutak-ngatik iklannya, tapi emang ngutak-ngatik marketingnya kayak gitu. Kalau iklannya sih ya apa namanya ya mungkin pengaruhnya nggak begitu besar lah intinya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ini saya sambil bukain, saya mau demoin sales page-nya. Di sini ada udah ngiklanin ini, ada udah ngiklanin jasanya. Kalau saya lihat itu kalau yang manage memang banyak yang apa namanya pemainnya. Kayaknya pada banting-bantingan harga. Kayak cuma boost post IG. Itu gimana mas hasilnya kalau boost post Instagram? Hasilnya zong. Oke, mau cari klien B2B, bingung mas. Pakai BAds gitu. Mungkin bisa ini, bisa apa namanya, bisa nanyanya bisa langsung nggak? Biar nanti saya enak. Saya kendalanya 27 klik tautan yang masuk WA cuma 4. Oke, itu habis berapa Mas? Itu 207, 270 klik. Oke. Wah, 400 ribuan ya dapat 4 WA. Jadi satu WA-nya 100 ribuan. Sebenarnya kalau jual B2B itu kalau apa namanya 100 ribuan, 50 ribuan sebenarnya nggak masalah. Yang penting memang kualitasnya bagus gitu. Nah, ini nih eh problemnya memang ketika kita ngiklan sekarang itu ya problemnya itu keluhannya itu oke CPM-nya sudah oke gitu ya CTR-nya sudah bagus semua metrik sudah oke cuman listnya kok pada bapuk gitu ya bapuk itu artian pada entah pada diem atau kemudian susah sekali di follow up gitu itu problemnya memang di sales page-nya bisa di sales page-nya oke ntar saya ini iklannya nggak bisa di ini nih. Mas Arif, studio terbit ya ini saya buka nih. Nah ini boleh nggak Mas? Ini kita apa namanya bahas di webinar, di review, kayak buat belajar. Oke, ini kasih contoh ya, kita bahas. Karena emang kita lihat banyak yang iklannya besarnya pakai ini. Ini saya pakai iPad nggak bisa dipaste ya. Ini kelihatan ya? Oke, oke ini kita bedah ya sambil di sini nih. Mana sih tadi ya? Nah, oke, wujudkan rumah dan bangun impianmu bersama Studio Terbit. Eh, oke, ini udah nawarin konsultasi. Oh, ini nggak turun. Oh, langsung ke WhatsApp ya. Sorry. Oke,
Eh, ini kalau saya komentar, kalau yang ini memang ini bukan, kalau saya nyebutnya ini lebih ke company profile ya. Jadi ataupun ke lebihnya ke landing page. Jadi kalau yang seperti ini sifatnya itu apa namanya memberikan informasi kepada visitor. Nah, jadi di sini misal oh, jadi orang ketika melihat ini sebatas apa ya? Sebatas eh, ngasih informasi oh apa namanya bikin rumah kemudian bangun rumah impian gitu ya. Oh, nah, kita bisa ini dan sebagainya kayak gitu. Jadi kalau yang seperti ini biasanya yang masuk itu tidak apa ya, tidak hot biasanya, tapi lebih ke apa ya? Sebagian besar itu pasti lebih badannya hanya bertanya-tanya gitu, ataupun kita juga nggak tahu budgetnya nanti dia punya apa enggak kayak gitu. Nah, biasanya kalau klien-klien saya juga biasanya yang datang itu biasanya problemnya itu kayak gitu. Jadi mereka tak lihat itu ngiklannya itu pakai company profile-nya gitu. Nah, kalau yang pakai Salesforce itu gimana? Nah, ini saya tunjukin bentar. Ini ada problem di sininya. Nah, ini saya tunjukin yang versi Sales Page ya. Nanti biar kita jadi bahan perbandingan. Oke, saya share screen lagi. Wah, sekaligus sekalian ini ya, bedah apa? Bedah landing page. Oke, oke, ini kelihatan teman-teman? Kelihatan ya? Aman ya, kelihatan ya. Nah, ini yang saya maksud dengan sales page itu yang kalau saya yang sudah saya coba di klien saya dan sebagainya itu yang lebih ngefilter hasilnya. Nah, itu seperti ini stylenya. Jadi misalnya nih bangun rumah sesuai harapan, biaya sesuai anggaran dijamin gitu ya. Nah, misalnya kita nyasar orang yang pengen bangun rumah impian lah bahasanya gitu ya. Kita kejar kita jual jasa desainnya. Nah, misal nih saya kenalan kenalan ya. Misal halo, saya Setiawan. Dan di sini bisa ganti nama, ganti foto Anda di sini gitu ya. Kurang lebih seperti ini ya, jadi saya memperkenalkan diri seperti ini, kemudian saya itu nawarin apa sih bidang arsitektur dari tiga hal ya, konsultan arsitekturnya, kemudian konsultan desainnya, kemudian RAB-nya. nah, nah biaya misalnya ini ini kan contoh ya, ini harusnya kalau 10 apa namanya misal nilainya misal 10% dari nilai proyek misal ya. Nah, jadi orang itu ketika melihat ini dapat gambaran ya, dapat gambaran apa namanya oh kalau saya pakai jasa saya nih misalnya arsitek saya, oh segini yang mereka yang harus mereka bayar kayak gitu bisa jelasin tadi ya. Nah, jadi kemudian Anda kasih benefit lah gitu. Anda masih ke judgment, oh saya ngasih harga mahal tapi saya ngasih A ngasih B ngasih C dan sebagainya. Nah, misalnya Anda kasih juga scarcity bahwa kita hanya menerima 5 klien per bulan gitu ya, slot klien bulan Mei sisa dua lagi. Nah, kemudian gimana sih cara kerjasamanya? Nah, ya tadi misal nih Anda bisa 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 bikin seperti ini, misal hubungi lewat WhatsApp gitu ya, minta akad proposal kerjasama, lalu kita jadwalkan meeting online atau offline, misal seperti itu. Nah, misalnya nanti orang ini kemudian yang sudah tertarik nih dengan penawaran Anda, kemudian akan klik ini, klik tombolnya sama seperti Mas tadi. Nah, ini misal kita bikin apa FAQ-nya, misal nih kalau masukin portofolio di mana, dimasukin aja di FAQ-nya, kemudian mau naruh alamat kantor ya sama taruh aja di FAQ, atau mau ngasih testimoni dan sebagainya kasih di FAQ. Nah, jadi kalau di Salesforce ini khusus untuk kayak apa namanya menawarkan sesuatu ya, ibaratnya memang hanya buat jualan. Jadi goal jualan itu adalah biar menarik orang itu tertarik, kemudian mau ngobrol dengan Anda. Nah, itu goal dari sales page gitu ya.
jadi kalau di sini dia tidak menampilkan semua, hanya informasi-informasi yang menurut kita tuh relevan. Jadi lebih simple. Ini hanya kalau di HP mungkin hanya dua kali scroll itu sudah sampai bawah. Nah ini namanya salah switch, gitu ya. Nah, eh monggo, sampai sini ada yang ditanyakan terkait ini, ini arsitektur. Nah ini kalau yang, ya mungkin ada yang tanya, ini ada yang menarik ini, kalau yang punya Mazhar arsitek, nanti kita coba bedah bareng ya, pakai teori eh, yang apa, yang saya ceritakan sebelumnya, gitu. Ya, LP-nya terlalu gondrong, ya terlalu banyak yang disampaikan semua, gitu. Nah ini menarik nih punya Mazhar arsitektur. Coba kita ini ya, kita share. Oke. Nah ini kelihatan ya. Nah ini misal punya Mazhar arsitektur ya. Di sini kayaknya udah banyak nih, misal udah 2.800 ini kayaknya memang sudah lama ya. Nah contoh gini ya. Jadi Anda bisa misah ya, audiensnya atau niche-nya itu berdasarkan milah nih, misalnya arsitek khusus masjid, salah sebaiknya hanya menawarkan untuk masjid, untuk desain rumah buat rumah, untuk villa ya kosan dan sebagainya. Jadi ketika untuk bikin kantor sama gitu ya, jadi ketika yang datang itu emang udah tahu nih ini datangnya dari masuk lewat mana nih, iklan yang mana, lewat sales page yang mana, kayak gitu. Nah jadi enak nih, oh ya ini mau datang nih orang-orang yang memang mau bikin masjid kayak gitu, ini pengurus-pengurus masjid. Jadi ada nanti bikin kalimat iklannya juga memang lebih apa namanya, lebih tertarget gitu, memang nyasar misal pengurus-pengurus masjid masjid dan sebagainya gitu. Sama dengan misal villa atau rumah kos, nah Anda bisa bayangkan orang mau bangun villa itu siapa sih gitu ya, jadi Anda bisa target ke mereka iklannya kayak gitu, hanya untuk menawarkan misal villa. Jadi Anda memposisikan diri sebagai orang yang oh ini gua ahlinya nih dibikin villa kayak gitu. Nah, kalau seperti ini bagus nih. Misal kalau ini kan buat saya ini namanya bukan sales page, tapi lebih kepada company profile gitu ya. Ini cocoknya misal kalau kita ketemu sama apa namanya, sama orang, Mas, bisnis apa? Oh, saya bisnis ini tunjukin aja. Oh, bosnya keren ya gitu. Apa namanya, kliennya sudah banyak. Gitu. Tapi kalau memang kita mau jualan, eh, apa namanya, kita memang harus lebih spesifik kayak gitu ya penawarannya. Tadi yang ngincer painnya dan sebagainya gitu. Oke, itu ya, Mas, apa namanya, Mas Boskim. Kalau di LP sebagai personal, EP-nya harus pakai juga. Oh, nah ini menarik nih. Bisa pakai brand, gak masalah pakai brand gitu. Kalau memang Anda bekerja atau memang Anda sudah punya brandnya, tinggal bilang ke misal, misal saya nih AF nih dari biro apa kayak gitu ya. Tinggal bilang kayak gitu. Kan orang juga eh, apa namanya, paham ya gitu. Jadi orang tuh kenalnya ke saya dulu, mereka tuh kenal saya kerjanya di perusahaan A kayak gitu sih Mas. Oke, nah itu tadi ya, sales page-nya dicoba kayak gitu. Insya Allah biasanya listnya bisa lebih apa namanya, tertarget. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau dibedah lagi sales page-nya? Oke, ada pertanyaan guys? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke gimana nih cara
cara ngiklannya gitu ya. Ada nih. Oh nih, mulainya dari akun studio desain aja. Jadi maksud saya personal itu Mas gini, cara kita menjualnya, pendekatan marketingnya gitu. Jadi saya nanti biar apa? Biar sekalian brandnya kebangun gitu, brandnya kebangun gitu. Jadi pakai akun studio, cuman misal di situ ada nama eh, nama studionya misal apa misal ya. Misal nih saya ambil contoh, misal punya Mas Boskim ya, misalnya halo saya Boskim dari Mazhar Arsitektur. Nah, sebenarnya seperti itu. Ngiklannya pakai akun apa namanya? Akun studionya, websitenya akun akun studionya kayak gitu. Nah, ini ada nih Derain promo kitchen set. Nah, jualan kitchen set. Ntar, loading. Oke. Ya, ini sama ini modelnya model eh, company profile. Sama kayak tadi ya Mas ya. Jadi gini, mungkin nggak tahu ya, setiap orang itu beda mindsetnya melihat sales page itu harus desainnya harus harus oke gitu ya. Desainnya harus bagus, desainnya harus catching dan sebagainya. Nah, kalau saya mindsetnya sales page itu satu, sales page itu harus bisa mengkomunikasikan, ya harus sangat-sangat persuasif copywritingnya. Kayak gitu. Jadi biar orang itu baca, biar orang itu eh, tertarik gitu ya untuk bicara dengan Anda gitu. Kalau Anda menampilkan semuanya, misal semua portofolio di situ, itu jadinya orang kadang-kadang jadi bingung gitu. Jadi dia apa namanya goalsnya itu lebih ke tertarik di produknya, bukan tertarik dengan Andanya gitu. Mungkin gitu ya Mas Muhammad, Mas anu ya, Mas Ronali ya. Jadi kalau mau bikin sales page ya coba aja dibikin kayak yang saya contohin tadi kayak gitu modelnya. Jadi kita memang ngandelin copywriting yang persuasif ya. Jadi orang tuh melihat Mas Ronald nih ahli nih dalam kitchen set nih ya, bisa bantu. Jadi orang tuh mau ngobrol, mau konsultasi gitu. Dan sudah tahu juga harganya berapa yang harus dia bayar. Kan seringkali ini biasanya kita udah tertarik, begitu disodorin ini lari gitu. Nah, nah jadi kalau ada harganya di situ, misal minimum nih kalau per meter di saya kitchen set, nah itu misal berapa misal 7 juta gitu, atau berapa per meter misal 500 ribu atau berapa. Jadi orang tuh udah bisa udah ada bayangan gitu Mas. Oke, any question dari yang lain? Oke. Nah, tapi pertanyaan pertanyaan ini nih, ini kayak Mas Boskim, kemudian Mas Arif, ini hasil iklannya gimana? Ya kalau seandainya apa? eh, Kalau seandainya aman-aman aja ya ya udah terus lanjut gitu. Tapi seandainya kok ada masalah gitu, iklannya sudah banyak spendingnya, tapi kemudian list yang masuk nih nggak jelas gitu ya, ya berarti apa namanya coba alternatif strategi yang lain. Cost per deal 5 juta satu bulan, satu sampai dua klien. Oke, itu nggak tahu bagus apa enggak kalau untuk Mas Arif. Mas ya, saya nanya ke Mas Arif. Itu kalau kan beda-beda ya parameternya gitu. Kalau saya ngukurnya per 3 bulan soalnya. Per 3 bulan berapa yang cost yang di apa namanya yang di spending, kemudian berapa revenue yang didapat gitu. Karena biasanya kan kalau jasa arsitek itu nggak cuma jual jasanya juga, tapi sekalian bangun-bangun pembangunannya juga gitu. Jadi biasanya ada yang spend apa namanya 5 juta sebulan atau 3 juta bisa dapat proyeknya misal miliaran gitu. Ya kalau dapatnya miliaran 5 juta harusnya kecil gitu.
Sejauh ini iklan di IG hanya pakai Fanspage, hasilnya masih oke, Mas. Eh, definisi oke beda-beda mungkin ya. Definisi oke apa enggaknya? Kalau definisi oke ngedapetin yang ngechat ke masnya, itu masih oke gitu. Ada mungkin nge-DM, ada orang ngechat kalau Anda iklankan. Tapi kalau oke-nya itu adalah leads ini memang terfilter gitu ya. Leads-nya memang berkualitas gitu. Ya, definisi berkualitas misal orang ini memang pengen sudah punya budget, sudah mau ada rencana bangun, tinggal gocek-gocek aja deal dan sebagainya. Ya mungkin kalau iklan lewat IG aja tanpa difilter lewat landing page, eh, nggak oke kalau jadi seperti itu gitu. Ada saya punya klien masih aktif. Tadi ada kredensialnya soalnya kalau ini kliennya klien saya. Tapi kurang lebih kalau bikin ad kreatifnya apa namanya sama aja gitu. Cuman yang paling ngebedain sebagian besar saya pakai foto biasanya kalau untuk bikin ad kreatif. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, kalau di Azulari itu sebagian besar kan nggak tahu ya kalau jasa arsitek itu sebagian besar banting-bantingan harga kita lihat ya, bisa murah-murahan harganya sekian per meter dan sebagainya gitu. Kalau kata klien saya, dia nggak mau tuh yang modelnya apa namanya eh, kayak apa ya, kayak banting-bantingan harga semacam itu gitu. Jadi dia pengen nyasarnya itu market yang atas kayak gitu. Jadi memang benar-benar di filternya itu kalau saya iklannya itu harus pakai apa namanya formulir berlapis-lapis gitu biar nyari orang-orang yang memang projectnya itu memang nyari orang projectnya gede gitu. Dulu saya pernah muta filter misal pakai kayak gitu, cuman katanya kalau arsitek secara etika profesi nggak boleh ya kalau ngasih harga gitu. Betul, ya yang tipe 45 jarang pakai arsitek, bisa langsung ke tukang. Ke tukang kalau punya klien saya minimal ininya di angka 1 miliar kalau nggak salah nilai projectnya. Jadi mungkin mereka ngambil charge 3 sampai 5% dari nilai project itu biasanya. Oke, kita mulai ke cara testingnya ya. Kita mulai ke cara testingnya, bab yang terakhir nih, chapter nomor 6. Ya, kita persiapan iklannya. Oke, yang nanya nanti saya balas ini ya setelah presentasi terakhir ya. Oke, ini chapter 6 nih yang terakhir ya. Jadi tadi kan kita sudah belajar mindsetnya seperti apa, kemudian kita milih market sama niche-nya bagaimana, kemudian setelah itu kita bikin iklannya bagaimana, kemudian bikin landing page salah space-nya seperti apa. Nah, selanjutnya kita testing kan gitu ya. Jadi Anda mau beriklan ya kita testing ya. Nah, stepnya misalnya seperti ini tahap testingnya. Jadi Anda ingin tahu nih niche market mana yang paling potensial untuk dicoba. Ya, untuk dicoba terus untuk ditesting. Ya, untuk bisa testing ya Anda sudah menguasai dasar-dasar beriklan dan membuat landing page gitu ya. Anda sudah memahami dasar-dasar membaca data iklan. Nah, jadi misalnya ini Kas punya Mas Bokin tadi ya, gitu ada banyak ya portofolionya bikin masjid, bikin villa, bikin apa sebagainya. Nah, Anda pengen tahu nih di iklan itu niche mana nih yang paling apa ya, yang paling profitable. Nah, jadi Anda bisa testing dulu semuanya. Ya. Nah, nah goalsnya, nah ini persiapannya, ya, persiapannya.
eh, rencanakan untuk tes 3 sampai 5 niche yang berbeda ya. Kemudian buat minimal satu kreatif iklan atau konten untuk setiap niche-nya. Nah, terus yang ketiga, buat masing-masing satu sales page untuk setiap niche. Jadi misalnya kalau eh, untuk apa ya, untuk misal bikin villa, ini sales page-nya, kemudian untuk ini sales page. Jadi masing-masing niche itu dibikinkan sales page yang berbeda. Kemudian siapkan budget 100 sampai 150 ribu untuk setiap niche selama 3 hari. Nah, jadi budgetnya nggak perlu terlalu besar. Jadi untuk testing di setiap niche itu ada budget aja 100 ribu atau 150 ribu. 100 ribu itu berarti buat 3 hari rata-rata sekitar 30 ribu lah spendingnya. Ya. Kemudian buat planningnya nih, ya ini planning iklannya. Ya, ini buat yang biasa sudah ngerti iklan, bagi aja pasti paham istilah-istilahnya. Misal buat satu campaign ABO dengan 2 sampai 5 adset ya, tergantung jumlah niche yang mau Anda testing. Kalau niche-nya ada 5 berarti 5 adset. Kemudian buat 1 sampai 2 kreatif iklan yang sudah disiapkan tadi ya. Kemudian jalankan iklan selama 3 hari. Nah, set budget hariannya itu 30 sampai 50 ribu sehari di adset itu. Nah, setelah hari ketiga baru buka dashboard iklan. Nah, jadi kurang lebih seperti ini misal ya. Ini iklan iklan webinar saya nih contohnya ya. Saya ngasih contoh ke webinar saya sendiri. Misal nih, saya kan bikin webinar nih, masarin gimana sih cara jual produk high ticket lah bahasanya kayak gitu. Ini saya bikin iklannya per niche ya. Saya bikin 5 niche misalnya di sini. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda pun misal punya jasa arsitektur misalnya, Anda punya banyak klien dari berbagai kategori, Anda bisa iklankan seperti ini contohnya. Kemudian evaluasi ya. Habis setelah 3 hari ini Anda evaluasi. Ya Anda lihat CTR-nya berapa persen yang klik ya. Jadi misalnya. Kemudian dari sisi sales page-nya, rasio SP to attach-nya berapa? SP to attach itu maksudnya adalah dari 100 orang yang melihat gitu ya, berapa orang yang akhirnya ngeklik eh, tombol ATC-nya. Itu disebut SP to ATC. Nah, standar minimum ya 10%. Ya, kayak di sini nih ada yang 10%. Kemudian dari sisi hasil, nah Anda cek nanti gitu, berapa leads yang masuk, kemudian berapa yang sampai tahap request meeting, gitu ya. Sampai mana yang kemudian yang apa namanya, berapa orang misal yang masuk sampai tahap proposal gitu. Jadi Anda track tuh semua proses-prosesnya. Terus amati leads-nya itu yang masuk itu apakah sesuai kriteria Anda apa enggak. Misal Anda nawarin buat bikin villa gitu ya. Anggaplah seperti itu. Yang masuk tuh apa namanya, eh, sesuai harapan Anda apa enggak gitu. Yang masuk tuh memang beneran pengen bikin villa atau pengen bikin kosan seperti apa gitu. Nah, Anda perhatikan di situ. Jadi kalau seandainya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan gitu, sesuai kriteria Anda berarti ada yang salah. Bukan salah di cara iklannya bisa jadi, tapi lebih salah di entah di sales page-nya gitu ya. Sering semuanya di sales page-nya, sama di kemudian cara ngiklannya gitu. Apa di konten iklannya. Nah, materinya ya sampai sini gitu. Jadi saya ajarkan gimana sih cara cara testingnya kayak gitu. Jadi in case Anda udah tahu gimana prosesnya, Anda bikin iklan, kemudian Anda bikin sales page. Nah, Anda coba testing kayak gitu ya. Kayak tadi punya Mas Bokim itu banyak tuh. Anda bisa coba praktek, Anda testing. Nanti see the differences gitu. Jadi coba bisa lihat perbedaannya gimana. Oke, ya kita habis ini diskusi ya. Nah, oke, mungkin ada yang bertanyaan bisa langsung pakai speaker gitu, biar ini selain diketik. Recording ada Mas, aman. Oke, kalau semisal pakai sales page yang terus masuk ke WA, konsultasinya lewat WA lebih panjang nggak tanpa tahu company profile-nya? Hmm, enggak. Kenapa? Karena yang datang ke Anda nih kalau sales page kayak punya saya, datang ke Anda mereka tertarik minatnya kepada apa yang Anda tawarkan. Kayak gitu ya. Pasti ada mikir nanti mereka nggak percaya dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang kita itu apa orang tuh beda-beda ya. Jadi ada tahapnya biasanya kalau audiens. Jadi ada audiens ini ada yang memang ibaratnya nih ya, kalau ada 5 kategori audiens, ada yang unaware gitu ya,
ada yang sudah problem aware, ada yang sudah solution aware, ada yang sudah product aware, ada yang memang most aware nih. Nah, kalau kita ngiklan, kita ngincer orang-orang yang minimal yang orang yang sudah memang most aware sama product aware. Jadi ngincer orang-orang yang memang satu udah paham soal arsitek gitu ya, juga kemudian memang sudah butuh posisinya. Jadi ketika kita ngiklan, kita ngincer dua orang di bawah ini. Kalau yang di tiga di atas ini, misal Anda ngincer orang yang masih unaware gitu, Anda orang yang masih solution aware ya, ya mungkin itu bisa pakai konten tuh targetnya. Gitu sih Mas, gitu. Jadi company profile-nya misal kalau memang pengen kasih tahu gimana, ya udah nanti disodorin atau dipresentasikan pada saat meeting kayak gitu. Misalnya kita meeting nih seperti ini nih gitu ya, pasti kan kenalan kan, saya dari sini, ini kita kayak gini. Nah, di saat meeting itu nanti bisa dikenalkan di situ, jadi bisa ngebangun trust di sana. Oke, pendekatannya kalau Mas Boskim lebih ke arsiteknya ya, kontraktornya ya. Oke. Oke. Oke, pertanyaan menarik nih. Setelah kita testing 3 hari, kita testing 5 niche misalnya ya. 5 niche itu setelah 3 hari kita lihat ya hasilnya seperti apa gitu. Nah, biasanya ketika testing 5 niche ini, anggaplah misal ada satu niche yang bagus. Nah, Anda fokus dulu ke niche yang oke gitu. Kecuali kalau yang berarti yang sisanya di skip dulu tuh belakangan. Anda optimasi dulu niche yang bagus. Tapi kalau seandainya lima-limanya nggak bagus, ya diperbaiki dulu semuanya. Kayak gitu. Gitu sih, Mas. Oke, ada yang lain mungkin tanyanya seputar iklan. Saya sudah dapat iklan per WA murah, tapi closingnya bisa dibilang mudah. Murahnya berapa nih Mas dari Mas Boskim? Murahnya atau mungkin definisi mahalnya gitu. Kalau kita ngilang yang penting untung ya. Kita di jangka waktu tertentu gitu. Jadi kalau misalnya saya tuh kalau apa? Kalau kita ngiklan lebih baik misal saya ngiklannya nggak banyak gitu, mungkin biasanya 50.000 atau 100.000 sehari gitu ya. Cuman leads yang masuk ini memang sudah ke filter gitu. Jadi eh, bukan yang kalisnya banyak nanganin tiap hari tapi kemudian banyak yang ini gitu. Kalau saya tuh mindsetnya begitu tuh kalau ngiklan. Oke. Nah, kalau itu biasanya gini ya, kalau ini biasanya pakai salesforce gimana biar murah. Nah, itu memang kita harus punya eh, penawarannya yang killer gitu. Misal dikasih garansi gitu. Bisa berani nggak ngasih garansi, bisa ngasih bonus-bonus apa enggak kayak gitu. Nah, itu bisa membantu untuk mempercepat apa namanya konversi ataupun menurunkan harga biaya per leads-nya. Headline kreatif ads sama salesforce baiknya sama, nggak harus sama, nggak harus sama ya. Beda juga nggak apa-apa, tapi intinya fungsinya headline itu buat filter biasanya. Jadi biasanya di copywriting di iklan itu sebisa mungkin eh, bikinnya kayak emang langsung apa ya, nyebut orangnya misal nih, kayak misal nih kayak contohnya iklan punya saya itu kan saya nyasar nih buat arsitek gitu, jadi yang datang tuh isinya memang orang-orang yang main di industri itu gitu. Kalau misalkan niche dengan cara bikin akun Instagram, waduh, saya nggak rekomendasi itu, sangat ini banget mas. Nanti ya nggak apa-apa sih kalau punya energi ya, tapi kan itu sangat ini banget apa namanya time consuming banget gitu. Sama sekarang itu kan itu lebih kepada apa ya, nanti jatuhnya itu semakin banyak website, semakin banyak akun,
yang ngelolanya juga repot gitu. Nah, lebih baik niche itu dipisah itu berdasarkan ini aja apa namanya komunikasi iklannya gitu. Jadi misalnya nih masnya bikin mau target 5 niche yang berbeda ya udah bikin 5 iklan yang berbeda, kemudian diikuti dengan 5 sales page yang menyesuaikan gitu. Ya ini sekalian ada jualannya nih di akhir nih. Kalau teman-teman misal butuh sales page-nya, misal saya ada jual template-nya. Jadi kalau mau tadi template yang saya tampilkan itu template-nya saya jual tuh. Jadi kalau teman-teman mau coba bikin gitu ya, mau coba bikin ya menyesuaikan gitu ya. Tapi harus edit sendiri dan sebagainya. Nah itu nanti bisa beli template-nya gitu. Kalaupun nanti misalnya mau pakai saya yang bikinin gitu ya dan sebagainya bisa juga kayak gitu. Kalau mau nyoba pakai metodenya. JSON ya, saya pakainya JSON, JSON Elementor, Elementor kayak WordPress berarti. Jadi kalau pakai Berdu nggak ada JSON-nya, jadi harus desain sendiri, harus layout sendiri. Cuma layoutnya simpel kayak tadi, nggak yang banyak warna, nggak banyak apa gitu. Karena kalau terlalu rame orang apa jadinya nggak jadi beli. Kalau template-nya 150 ribuan. Udah sama contekan headline-nya ada beberapa, ada sekitar 4 contekan headline-nya. Jadi Anda bisa pilih berapa headline yang berbeda kayak gitu sama eh, salah letternya, copywriting-nya sama ada file JSON-nya. Cuman JSON-nya buat WordPress. Oke, any questions? Oke, nanti kalau untuk mau beli nanti bisa saya broadcast lewat email ya. Nanti paling kalau linknya dan sebagainya. Kalau mau ini. Oh ya, kalau mau ngontak saya misal ya, misal Mas Bokim nih mau apa? Mau eh, tanya kayak gitu ya. Tapi supportnya nggak wajib ya, cuman bisa mau tanya lah kayak gitu. Itu bisa DM saya lewat Instagram atau nanti lewat email gitu. Jadi kalaupun mau beli ininya nanti biasanya saya habis ini saya broadcast. Kalau nggak admin saya yang nanti yang broadcast, ya nanti saya sendiri yang broadcast lewat email kayak gitu. Nanti kalau ada sayang apa namanya eh, email, nah itu jangan dianggap spam. Nanti saya sekarang ngasih rekamannya lewat email situ. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan apa sudah cukup untuk eh, diskusi malam hari ini? Barangkali ada yang bisa curhat nih, Mas, saya sudah ngiklan, cuman kok saingannya pada murah-murahan dan sebagainya kayak gitu. Kan kalau jual jasa itu murah-murahan ini ya pegel banget. Oke, eh, kalau nggak ada yang bertanya, ya mungkin ada nih.
Eh, high clickbait itu contohnya kayak gimana, Mas? Kayak ini ya, misal termurah gitu, paling murah, diskon dan sebagainya gitu ya maksudnya ya. Kalau berbahaya apa enggaknya sebenarnya sih mungkin nggak berbahaya, cuman kayak apa ya? Kalau pengalaman saya, eh kalau kita misal contoh ya, kalau kita jualnya misal pakai angle-nya harga gitu paling murah dan sebagainya. Ya, Anda tidak punya ruang diskusi untuk menyampaikan value yang Anda tawarkan. Kalau Anda udah di awal sudah angle-nya misal saya paling murah, ya orang langsung kayak pikirannya langsung membandingkan ini harga ini sekian, ini harganya sekian. Jadi ketika apa namanya jual produk yang high ticket itu jangan harga yang Anda yang dipositioningkannya gitu, tapi lebih kepada value-nya gitu. Oke, sama satu lagi, kalau interest sekarang masih pengaruh besar nggak iklan, Mas? Saya nggak pernah neliti secara khusus ya apa pengaruh apa enggak gitu. Cuman sekarang itu kalau kita perhatikan pakai interest apa aja biasanya Facebook dan otomatis sudah otomatis mencarikan orang-orang yang tertarget sesuai dengan konten yang kita bikin gitu. Jadi kalau mau pakai interest juga boleh, udah langsung pakai advantage juga oke-oke aja. Soal kontraktor bikin rumah ambruk gitu ya. Nggak masalah sebenarnya kalau kalau menurut saya kayak gini. Yang penting Anda nggak nyerang kompetitor ya. Nanti malah ribut sama sama orang lain. Tapi biasanya gini, kalau yang bisa seperti ini tuh berarti Anda sifatnya kan ngedukasi lewat iklan gitu. Nah, ya apa namanya? Ya orang tuh apa namanya? Karena sifatnya ngedukasi, ya mungkin orang penasaran itu ngeklik gitu. Tapi kalau Anda bisa nembaknya langsung misal eh, bahasa kasar iklannya misalnya kayak gini, sudah punya budget tapi lagi nyari kontraktor yang spesialis bangun villa, nah itu udah beda kan. Jadi orang yang kebetulan punya budget nih, ya sudah ada budget kayak gitu ya, dan dia lagi nyari kontraktor atau arsitek yang harus bikin villa gitu. Nah dia akan ke-trigger kan, maksudnya akan relate kan, dia akan ngeklik iklan itu menghubungi Anda. Nah kurang lebih kayak gitu, makanya tadi di awal pakai niche gitu. Kalau bikin seperti ini bikin konten-konten organik bagus tuh bisa seperti itu. Cuman kalau buat iklan ya nggak apa-apa juga sih. Cuman kalau saya nggak recommended. Kenapa? Karena mindsetnya ketika iklan itu adalah setiap apa namanya setiap view yang Anda dapatkan itu kan bayar ya. Jadi sebisa mungkin memang ngincer pain-nya. Jadi dalam beriklan itu dalam marketing itu ada kemana konsep kita ngincer ekspektasinya atau ngincer pain-nya. Ini beda. Itu udah beda apa ya? Nanti beda cara main. Kalau ngincer ekspektasi ya kayak kalimat clickbait. Tapi kalau ngincer pain ya berarti kita harus benar-benar mikir painnya itu apa dia. Gitu. Semakin dalam pain semakin bagus, iya semakin relate gitu. Semakin relate. Misal nih, anggaplah misal saya nih, saya pernah pakai arsitek gitu. Ternyata eh, apa namanya setelah pakai itu nggak sesuai itu hasilnya gitu ketika apa namanya ketika dibangun. Nah gitu. Jadi saya apa namanya pain saya kan berarti sudah ketemu tuh. Jadi saya nanti akan lebih berhati-hati lagi gitu. Jadi ketika Anda bikin kalimat iklannya adalah misal kayak tadi misal bagi Anda yang sudah pakai arsitek gitu ya, tapi hasilnya tidak sesuai gitu ya. Nah, kemudian tawarkan nih penawaran Anda gitu. Gitu. Jadi kalau kita pakai iklan tuh ngincernya pain gitu. Jadi memang benar-benar dihajar painnya, bukan dihajar ekspektasinya. Kalau dihajar ekspektasinya eh, nanti apa namanya ya Anda susah ngatur ekspektasinya gitu. Kalau saya misalnya saya masarin jasa agensi saya, misal saya nggak naikin omset, tapi lebih ke misal nih bahasa komunikasinya misal leads Anda sudah ngiklan nih tapi leadsnya masih bapuk masih jelek gitu. Nah sini pakai kita 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 bantuin gitu. Jadi kita ngebantuin spesifik untuk benerin apa namanya eh,
leads-nya gitu. Jadi kan kalau omset tuh itu sangat kompleks ya, itu udah urusannya bisnis nggak cuma marketing gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu sih Mas. Iya, kalau di kita yang harus disiapin itu udah pasti website, fanspage gitu ya, Instagramnya, ini soal teknisnya ya. Itu sudah harus ada kayak gitu. Sama memang sebisa mungkin Masnya sudah ada pengalaman ngiklan, ngiklan artian sudah ngiklan tapi kemudian leads-nya nggak bagus tuh. Jadi nanti kita bisa benahinya di situ fokusnya. Jadi nanti dari kita itu lebih ke tinggal apa ya, ketika mulai kan udah ada website, udah ada ini, udah tinggal bahasanya merencanakan eksekusinya gimana. Nah, itu menarik ya kalimatnya gitu. Jadi, nah ini sifatnya ini mengedukasi. Jadi Anda ngincer orang-orang yang apa gini, ngincer orang-orang yang itu tuh ibaratnya itu masih di unaware. Jadi masih di tahap atas banget lah kalau bahasa pernah mungkin Mas dengar istilahnya tofu sama bofu tuh ini paling atas nih, bukan di bottomnya gitu ya. Jadi masih tofunya. Nah itu kalau bikin konten organik, Anda misal nih punya Instagram, Anda bangun kontennya dan seperti itu cocok nih gitu. Tapi kalau ngiklan, saya sendiri nggak apa, nggak iklan konversi ya, saya sendiri nggak ngerekomendasiin gitu. Kalau rekomendasi udah langsung aja hard sell gitu. Bahasanya kita ngincer orang yang memang mau bikin kosan. Jadi memang dia udah tahu kalau kosan itu udah investasi gitu. Udah bikin investasi gitu. Nah, yang menjadi masalah itu dia kayak minimal ya. Ini aku mau bikin kosan, ada nggak nih arsitek yang memang spesialis di kosan? Jadi budgetnya sudah ada dan sebagainya. Budgetnya sudah ada itu bukan berarti yang ada di case sekarang ada senilai itu, tapi misal dalam setahun ini dia memang bisa mampu untuk apa namanya mengafford itulah kayak gitu. Iklan harus kalau saya iklan konversi, langsung konversi, jangan pakai apa ada kan ada traffic apa sebagainya. Kalau Anda dapat traffic ya cuman dapat lalu lintas aja tuh, ada dapat jangkauan aja gitu. Iklannya langsung konversi. Maupun misal nih kayak tadi misal dari Mas Dema itu misal investasi saham Bojos. Nah, itu kan sifatnya ini ya buat edukasi, buat awareness. Ya tetap nih kalau mau dapat hasil ya harus diiklankan tetap konversi. Jadi kalau definisi saya awareness kan biasanya ada tuh agensi itu misalnya pertama awareness dulu gini sebagainya bla 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 sebagainya. Nah, awareness itu di pesannya. Kalau di objektif iklannya tetap konversi gitu. Karena kalau nggak pakai konversi susah dapat anunya nanti leadsnya. Oke, masih ada waktu beberapa menit lagi. Kalau mau ada pertanyaan. Oke, ada. Nah, kalau kalau nggak ada, saya akhiri aja deh ya untuk obrolan malam hari ini. Jadi kalau apa namanya, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, nanti
Misalnya ada yang praktek dan sebagainya, Anda bisa hubungi saya lewat DM Instagram, ataupun nanti ketika saya broadcast email nanti Anda bisa kontak-kontakan lewat situ. Oh, ini masih ada yang nanya nih. Mas, yang iklan lewat Facebook Ads-nya lebih baik. Saya nggak gagal terus, tapi kalau Instagram Ads bisa. Mungkin lebih baik itu dalam artian Anda punya banyak opsi ya. Bagaimana Anda memasang iklannya, banyak pilihan di sana. Anda mau setting seperti apa, itu banyak pilihannya kalau Anda pakai Business Manager maksudnya ya. Kayak gitu. Dan memang di sana kalau pakai itu agak advance skillnya, jadi memang agak lebih rumit kayak gitu ya. Tapi memang juga lebih worth it buat iklan gitu. Kalau pakai Instagram Ads, nah kalau Instagramnya sekarang kalau nggak salah nggak tahu bisa dipasang sales page apa landing page apa enggak gitu. Cuman kalau pakai landing page, saran saya pakai Business Manager ngiklannya. Kalau iklan konversi berarti event pixelnya apa mas? Oh, event pixelnya ya kalau saya masih pakai AutoCAD biasanya. Kalau untuk iklan manual pakai AutoCAD aja eventnya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau kayaknya nggak ada yang nanya lagi nih. Oke, terima apa namanya? eh, Kalau nggak ada yang nanya lagi, ya kan udah jam 21 ya, udah jam 9, saya cukupkan aja untuk webinar malam hari ini. Eh, saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngeluangin waktunya malam hari ini buat sharing ya, ikut webinar. Semoga nanti apa namanya ilmunya gitu ya, frameworknya bisa Anda terapkan di iklan Anda gitu. Jadi kalau mau nanti misal mau nanya, misal kalau mau Mas sudah ngiklan kayak gini hasilnya sebagainya, Anda bisa lewat DM ataupun lewat email nanti. Kemudian kalau Anda mau beli template-nya, ya nanti saya akan share juga lewat email, ataupun ketika Anda mau pakai jasanya juga sama ya, Anda bisa hubungi saya lewat email ataupun lewat DM Instagram. Oke, terima kasih ya. Eh, apa namanya buat malam hari ini, nanti recordingnya insya Allah besok sudah saya bisa share kayak gitu. Saya boleh minta ini nggak, kayak semacam mungkin testimoni ataupun feedback nih dari cara saya apa namanya menyampaikan materi gitu. Monggo teman-teman kalau mau ngasih feedback atau ngasih testimoni, kalaupun enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya sebelum ininya saya tutup recordingnya. Oke, oke. Terima kasih kembali teman-teman semua.